Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaminjangan di Skip Ian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa diamalkan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini kita masih ditakdir oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Sebelum pelajaran kali ini dimulai, marilah kita membaca doa pembuka hati bersama-sama. Dan pembacaan doa ini Bapak minta untuk dipimpin oleh seorang siswa maju ke depan kelas. Ayo, kira-kira siapa yang mau maju ke depan kelas? Nah, silakan Khalil. Silakan Khalil di sini. Membaca doa. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian atau mengabsen kalian, memanggil namanya satu persatu. Yang dipanggil namanya, kalau siswa menjawab dengan kata hadir, kalau siswi menjawab dengan kata hadir, sekaligus sambil berdiri, karena Bapak akan memeriksa kerapian pakaian kalian. Paham anak-anak? Paham. Dia Haki Hadir. Ilmiyatus Sholihah Fahri Hadir. Faifatul Jannah Hadir. Waris Hadir. Khairun Nas Hadir. Husnul Khotimah Hadir. Firda Hadir. Muhammad Khalidur Rahman Hadir. Tia Fatimah Zahra Hadir. Muhammad Azril Ilham Hadir. Ahmad Dhani Hadir. Zainab Widi Kurniawan Daifullah Hadir. Mohon Aufa Fitria Sheila Cynthia. Siswa-siswi kelas 6 yang jumlahnya 18 orang, alhamdulillah masuk semua dalam keadaan sehat dan pakaiannya sudah rapi-rapi. Kemudian sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita semangat, tingkatkan semangat kalian, pusatkan perhatian kalian pada mata pelajaran yang akan diajarkan kali ini, agar nantinya kita pulang dengan membawa pemahaman terhadap materi yang sudah dijelaskan. Anak-anak, ada yang pernah baca surat Al-Qadr? Ada. Kapan? Bagus, ketika setelah sholat. Ya, ada yang jawab ketika setelah Sholat. Ada lagi yang baca surat Al-Qadr? Ada. Widih, membaca surat Al-Qadr ketika pagi sesudah sholat subuh sebelum berangkat ke
sudah tahu jumlah surat ayat surat Al-Qadr jumlahnya 5. Kemudian coba surat Al-Qadr itu kira-kira awal ayatnya atau ayat pertama itu berbunyi bagaimana? Ada yang tahu? Coba yang tahu. Nasrin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bagus, Nasrin sudah membaca ayat yang pertama dari surat Al-Qadr dengan bacaan yang sudah hampir bagus. Kemudian anak-anak, pelajaran kali ini Bapak akan ajarkan atau materi kali ini adalah pelajaran Al-Quran Hadis, materi belajar surah Al-Qadr, membaca surat Al-Qadr. Tujuan pembelajarannya adalah diusahakan kalian nanti setelah pulang atau sehabis pelajaran ini kalian bisa membaca surat Al-Qadr dengan benar dan fasih. Kalian diusahakan bagaimana kalian bisa membaca surat Al-Qadr dengan benar dan fasih. Makanya Bapak tadi mengingatkan kalian, pusatkan perhatian kalian, tambah semangat untuk pembelajaran kali ini. Paham? Ayo anak-anak, silakan amati gambar di layar ini. Terlihat gambarnya ya? Coba, ini gambar apa ini? Orang sedang bersujud. Bahkan yang bersujud itu sepertinya anak-anak kelas 6 ya? Itu celananya merah, bagus. Orang sedang sujud atau beribadah ya. Kemudian ada lagi gambar berikutnya. Itu ada gambar, coba gambar apa itu? Ini orang sedang sholat. Bagus, orang sedang sholatnya siang hari atau malam hari? Sholat atau ibadah pada malam hari. Melakukan kebaikan pada malam hari. Bagus. Ada lagi gambarnya. Nah, ini gambar apa ini? Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid itu ada yang tahu tempat apa masjid? Tempat ibadah. Tadi gambar yang pertama anak sedang sujud atau beribadah. Kemudian gambar yang kedua orang sholat di malam hari. Gambar yang ketiga gambar masjid. Coba di antara ketiga gambar itu ada hubungannya apa tidak? Bagus, anak-anak kelas 6 pandai-pandai. 18 anak atau siswa kelas 6 semuanya sudah pandai. Orang sujud bagusnya di masjid. Orang sholat di malam hari bagusnya di masjid. Kemudian anak-anak, ada yang pernah dengar malam Lailatul Qadar? Dengarnya dari siapa? Ada yang dengar dari kakeknya bercerita, bagus. Waris dengar dari pamannya, Ustaz dari neneknya, bagus. Bagus. Malam Lailatul Qadar itu malam apa? Malam yang sangat istimewa. Adanya di bulan apa, Nana? Bulan Ramadan. Bagus. Di bulan kemudian kata-kata Lailatul Qadar, coba diingat-ingat. Kata Lailatul Qadar itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surat apa? Kira-kira surat
Silakan amati gambar atau teks surat Al-Qadr. Coba. Nah, ini coba anak-anak, ini teks surat Al-Qadr. Ada berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan diamati. Kalian melihat teks ini, telinganya mendengarkan, pikirannya pusatkan pada apa yang dilihat, atau pusatkan pada teks surat Al-Qadr ini. Bapak akan coba membacanya. Nah, Bapak akan mencoba membacanya bagaimana cara baca surat Al-Qadr ini yang benar dan fasih. Silakan lihat gerak-gerik mulut Bapak. Bapak akan melafalkan, lihat mulut Bapak bagaimana cara melafalkan huruf demi huruf atau ayat demi ayat dari surat Al-Qadr. Bapak akan baca ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. 3. Anak-anak, ada yang tahu kelebihan orang yang suka membaca Al-Quran? Bagus, Sela Silvia Bella, bagus. Jawabannya bagus. Bagaimana Sela? Ulangi lagi. Bagus. Orang membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala yang nantinya akan kita rasakan di alam akhirat nanti. Ada lagi yang mau jawab? Bagus. Kamu menjawab. Bagaimana? Membaca Al-Quran merupakan wujud komunikasi umat manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa anak-anak? Karena membaca Al-Quran itu membaca firman Allah. Firman Allah. Bagus. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran itu mempunyai kelebihan, akan mendapatkan pahala. Anak-anak, kalian kan sudah mendengarkan Bapak tadi membaca surat Al-Qadr. Bisakah? Ya, bisakah kalian membaca surat Al-Qadr? Bisa. 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 Alhamdulillah, berani bilang bisa berarti berani tampil ya. Berani tampil. Coba. Pertama, amati penggalan atau amati surat Al-Qadr ayat demi ayat. Misalnya ayat yang pertama, coba lafalkan atau baca bersama-sama ayat pertama dari surat Al-Qadr. Coba 1, 2, 3. Coba sekali lagi. Oh, ragu tadi membaca surat Al-Qadr. Coba yang tegas. Bapak minta suara yang tegas, yang benar dan fasih. 1, 2, 3. Coba. Bagus ya. Anak kelas 6 sudah pandai membaca surat Al-Qadr ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Bapak minta bagian siswi yang membaca ayat yang kedua. Silakan siswi.
Ayat yang keempat, silakan berimbang. Ayat yang keempat, baca bersama-sama. Dilanjutkan ayat yang kelima, ayat yang terakhir, bersama-sama siswa-siswi. 1, 2, 3. Bagus, bacanya sudah hampir bagus, walaupun di sana sininya masih ada kekurangan, termasuk dari segi makhorijul hurufnya ada yang masih kurang tepat. Sekali lagi tanpa dipandu, langsung baca secara lengkap dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima bersama-sama. Siswa-siswi semuanya membaca dengan bacaan yang benar dan fasih. Diawali dengan ta'awudz, a'udzu, dan diakhiri dengan shadaqallahul azim. 1, 2, 3. Anak-anak, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang hukum bacaan dari surat Al-Qadr ini sesuai dengan kaidah yang ada dalam ilmu tajwid agar kalian bisa membacanya dengan benar. Ayat yang pertama ada lafaz inna, itu ada non tasdid. Non tasdid itu termasuk bacaan bagus, bacaan gunnah. Non tasdid bacaan gunnah. Mendengo, makhorijul hurufnya berasal dari pangkal hidup. Anzalnahu, non sukun, non mati bertemu dengan huruf za, itu termasuk bacaan ikhfa. Fi lailatil qadr. Nah, ini yang tadi Bapak dengar kurang betul. Kalau dibaca fi lailatil qadr salah. Yang betul apa? Huruf roknya ditampilkan. Fi lailatil qadr. Nah, ada yang tertawa, bukan main-main ini. Fi lailatil qadr. Berarti huruf roknya ada. Kalau dibaca fi lailatil qadr berarti enggak ada huruf roknya. Makanya
termasuk bacaan mad jaiz munfasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat atau di kalimat yang lain. Bacaan mad jaiz munfasil. Ma Lailatul Qadr. Ini lagi Al-Qadr ya, cara bacanya. Lailatul Qadri, Al-Qadri, dal sukun termasuk bacaan qalqalah, memantul. Qadr fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah ini pokoknya ditampilkan juga. Min alfi syahr tanazzalul malaikatu. Al malaikatu panjang, termasuk bacaan mad wajib muttasil. Termasuk bacaan mad wajib muttasil. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Ya, bagus. Kemudian di sini ini yang sering salah orang membaca. Min kulli amrin salamun hiya. Ini salah. Ini yang betul berhenti di salah satunya. Ada titik 3 ini titik 3. Berhenti di sini boleh, tapi di sini jangan berhenti. Min kulli salamun hiya. Bagus, betul. Atau min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Ya. Ingat anak-anak cara bacanya? Nah, ini Bapak ulangi lagi. Ini roknya ditampilkan, roknya juga ditampilkan. Kemudian al-qadri dan sukun bacaan qalqalah. Surah qalqalah kecil. Kemudian al-malaikatu bacaan mad muttasil. Ini tanda wakaf titik 3 ini harus berhenti atau berhenti di salah satunya. Salah satunya. Sudah bisa membaca surat Al-Qadr dengan benar dan fasih? Sudah, bagus. Kalau begitu Bapak akan buktikan perkataan kalian. Kalian kan bilang sudah bisa. Bapak akan suruh kalian tampil satu persatu. Tampil satu persatu. Sebelum tampil satu persatu, silakan kalian berpasangan. Tapi siswa dengan siswa, siswi dengan siswi. Jangan berpasangan siswa dengan siswi. Tidak boleh. Berpasangan siswa dengan siswa, siswi dengan siswi. Dedek dengan deib. Satunya membaca, yang lain menyimak atau mencermati. Kalau temannya yang sedang membaca itu salah, ditegur, diperbaiki. Begitulah secara bergantian sampai selesai. Ya, silakan Bapak kasih waktu 5 menit membaca secara bergantian atau berpasangan. Silakan. Kemudian Bapak mau membuktikan bacaan kalian kan tadi sudah bilang bahwa bisa membaca surat Al-Qadr dengan benar dan fasih. Sekarang Bapak perlu pembuktian. Bapak akan suruh kalian tampil satu persatu ke depan kelas membacakan surat Al-Qadr. Ayo, siapa yang berani tampil ke depan kelas? Dani. Ahmad Dani, silakan. Maju Ahmad Dani.
menimbang suara Bapak bagus dah nih. Nah, kemudian Bapak minta siswi sekarang yang tampil. Siapa nih Pak yang mau tampil? Bagian siswi Husnul Khotimah. Nah, silakan Puji Husnul. Namanya bagus. Husnul Khotimah, semoga bacaannya juga bagus seperti namanya. Silakan Husnul. Suaranya juga bagus, Husnul Khotimah sudah cocok seperti namanya, suaranya juga bagus, tampilannya bagus. Siswa sudah ada yang mencoba, siswi sudah juga ada yang mencoba. Ada lagi yang mau coba? Nasril. Nah ini bagus juga Nasril, berani untuk tampil di depan kelas. Silakan Nasril. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Silakan duduk. Bagus juga Nasril. Ya. Sudah anak-anak kelas 6 sudah tampil semuanya. Sudah membacakan surat Al-Qadr, tampil di depan kelas satu persatu tadi. Kemudian untuk lebih membuat kalian atau lebih membuat kalian bisa membaca surat Al-Qadr ini dengan benar dan fasih, silakan dengarkan audio pembacaan surat Al-Qadr berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Anak-anak kelas 6, kesimpulan dari pembelajaran surat Al-Qadr tadi, silakan kalian baca surat Al-Qadr ini dengan benar dan fasih. Yang
dimaksud benar dan fasih itu bacaannya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu tajwid. Artinya makhorijul hurufnya sudah tepat. Bacaan matnya atau bacaan panjang, ketika ada hukum bacaan mat juga harus dibaca panjang sesuai dengan jenis matnya. Jadi kalian diusahakan membaca surat Al-Qadr atau membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam ilmu tajwid agar bacaannya bisa benar dan fasih. Anak-anakku yang belum terbiasa membaca Al-Quran di rumahnya, silakan mulai dari besok atau bahkan nanti, dimulai dari nanti atau besok, diusahakan kalian istiqomah atau secara rutin membaca Al-Quran, terutama surat Al-Qadr, baik membaca setelah sholat atau membaca ketika, terutama setelah maghrib sebelum isya, karena di waktu itu merupakan waktu yang sangat istijabah. Anak-anakku, kalau Bapak menilai bacaan kalian tadi, alhamdulillah bacaannya sudah hampir sempurna. Kalau Bapak kasih nilai sudah di atas 90 nilai bacaannya kalian. Tapi di sana sininya masih ada kekurangan, terutama dari segi makhorijul huruf, diperbaiki lagi ya, diperbaiki lagi. Silakan kalian baca secara berulang-ulang surat Al-Qadr ini di rumahnya masing-masing ya. Silakan baca surat Al-Qadr ini di rumahnya masing-masing. Ajaklah orang tua kalian untuk menyimak mencermati bacaan kalian, atau bacalah surat Al-Qadr ini di depan orang tua kalian yang menyimak. Mintalah mereka untuk memperbaiki bacaan kalian kalau ada bacaan yang masih salah. Anak-anakku, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagus, masih ada pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya? Gimana? Ada pertanyaan yang bagus sekali. Dalam surat Al-Qadr ada kalimat Lailatul Qadr, atau kalau diartikan malam Lailatul Qadr. Ditanya tadi apa malam Lailatul Qadr? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Rohmah bisa menjawab. Ya, jawabannya juga bagus, pertanyaannya bagus, jawabannya bagus. Malam Lailatul Qadr itu malam 1000 bulan. Artinya kalau berbuat kebaikan di malam itu pahalanya sama atau lebih bagus, lebih utama daripada berbuat kebaikan di luar malam Lailatul Qadar dengan berlipat ganda sampai sama dengan 1000 bulan. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, Bapak akan beritahu kalian pelajaran yang akan datang. Pekan yang akan datang tetap pelajaran Al-Quran Hadis, materi surat Al-Qadr. Kalau sekarang membaca surat Al-Qadr, yang akan datang mengartikan, kemudian memahami isi kandungan surat Al-Qadr. Dan Bapak ulangi lagi, silakan baca surat Al-Qadr ini di rumahnya, bahkan sampai hafal. Sebelum pelajaran dimulai minggu yang akan datang, Bapak akan suruh kalian tampil satu persatu ke depan kelas, mendemonstrasikan hafalan kalian. Ingat, sanggup untuk menghafalkan surat Al-Qadr? Ingat, sebelum pelajaran dimulai, pekan yang akan datang, Bapak akan suruh kalian satu persatu tampil ke depan kelas menghafalkan surat Al-Qadr. Anak-anakku, sampai di sini pembelajaran kali ini. Sebelum pelajaran ini ditutup, marilah kita membaca doa penutupan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.